Ya pemirsa, selain Yakut Khalil Qomas atau yang biasa disapa Gus Yakut, sebelumnya ada juga dua sosok mantan Menteri Agama yang melakukan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Korupsi yang dilakukan mulai dari dana abadi umat, penyelewengan dana operasional, hingga yang terakhir penyelewengan alokasi tambahan kuota haji. Profesor Said Agil Husin Al-Munawar, mantan Menteri Agama Kabinet Gotong Royong 2001 hingga 2004 era Presiden Megawati Soekarno Putri ini terseret kasus korupsi dana haji tahun 2003-2004. Ia divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan kasus korupsi dana abadi umat dan dana Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji di lingkungan Departemen Agama. Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini diduga menerima uang sebesar 4,5 miliar rupiah dari kedua sumber tersebut. Dalam putusan MA, Said Agil dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Selanjutnya ada mantan Menteri Agama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Surya Dharma Ali. 2 kali menjadi menteri di era Presiden Megawati sebagai Menteri Koperasi dan UKM, dan di era SBY menjadi Menteri Agama. Mantan Ketua Umum P3 ini berakhir dengan jerat korupsi. Surya Dharma Ali divonis bersalah dalam kasus korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji 2010 hingga 2013 dan korupsi dana operasional menteri. Oleh MA, Surya Dharma Ali divonis 10 tahun penjara. Surya Dharma Ali pun bebas secara bersyarat pada September 2022 setelah menjalani 6 tahun hukuman penjara. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Di antaranya mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad, serta pengamat haji dan umroh Indonesia Ade Marfudin. Halo, selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak Soja, Prof. Baik. Ade. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Mas Yudi terlebih dahulu sebagai orang yang memiliki pengalaman kerja di bidang penyidikan KPK. Sampai dengan saat ini, akhirnya setelah 5 bulan ya kurang lebih berjalan kasusnya, ada tersangka yang disebutkan oleh KPK, ada 2 orang setidaknya. Dan salah satunya adalah Gus Yakut. Nah, tapi pertanyaannya mungkin yang menjadi tanda tanya hingga saat ini adalah ada penghitungan kalkulasi kerugian negara yang masih ditunggu angka finalnya dari pihak BPK, dari pihak auditor. Nah, kira-kira sambil menunggu terkait dengan angka tersebut, apa sebenarnya menjadi alat bukti kuat biasanya ya Mas dalam kasus ini sehingga nama kedua orang ini bisa menjadi tersangka? Ya, jadi tentu pertama kita apresiasi akhirnya setelah kanan publik selama 6 bulan ini kepada KPK, akhirnya ada tersangka juga ya Mbak Soja. Kita sudah sering berulang kali di BTV gitu ya membahasnya. Padahal seperti yang selalu saya sampaikan bahwa KPK sesuai dengan undang-undang seharusnya ketika menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, mereka sudah menemukan bukti permulaan yang cukup. Ya, dengan bukti permulaan cukup itulah sudah ada tersangkanya. Seperti itu. Akhirnya barulah kemarin tadi ya KPK menetapkan siapa yang menjadi tersangkanya yang diumumkan kepada publik. Ada 2 orang ya. Padahal sebenarnya yang dicekalkan ada 3 dan dua-duanya ini adalah penyelenggara negara. Yang satu sebagai menteri pada saat itu, yang satu lagi sebagai staf sus. Saya melihat sebenarnya tidak ada kendala yang harus dikhawatirkan oleh KPK ya. Masalah kemudian, masalah adanya menunggu perhitungan dan sebagainya, ini buktinya sekarang KPK belum ada finalisasi dari BPK terkait dengan laporan hasil audit sudah berani menetapkan tersangka. Karena tadi saya katakan Mbak, sebenarnya pada waktu proses penyelidikan itu sudah banyak sekali ya kaya akan bukti-bukti loh KPK. KPK tidak akan berani menaikkan status penyelidikan ke penyidikan kalau buktinya tidak banyak. Dan kemudian selama 6 bulan ini kita lihat kan KPK sudah banyak memeriksa saksi-saksi baik dari pihak Kementerian Agama ya, penyelenggara haji ya, hingga para travel. Ya, kemudian juga sudah ada pengembalian uang ya sebesar kurang lebih 100 miliar dari para travel yang dianggap sebagai keuntungan yang tidak sah
akibat adanya jual beli. Jadi bagi saya sebenarnya yang dibutuhkan KPK itu adalah keberanian seperti itu. Artinya sekarang aja bisa, ya kan, tanpa ada audit yang sudah final. Karena memang Mbak, KPK kan menerapkan pasal ini bukan pasal suap menyuap ya, karena kan jual beli kota gitu ya, gagasan besarnya ya, konstruksi perkaranya. Tetapi KPK kan pakai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 tentang kerugian keuangan negara, di mana kita tahu ada satu-satunya unsur yang bukan menjadi kewenangan penyidik KPK, yaitu adalah terkait dengan kerugian keuangan negara, di mana itu biasanya ya KPK meminta bantuan BPKP atau BPK. Kalau tidak ada hal yang khusus ya KPK menghitung sendiri. Tetapi opsi menghitung sendiri sepertinya akibat kasus ASDP jauh-jauh lah dari tindakan yang harus dilakukan. Jadi tetap pakai auditor seperti BPK, BPKP. Jadi kembali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh KPK ini sebenarnya justru membuktikan KPK bisa kok, gitu kan? Artinya selama ini ya tentu pertanyaan-pertanyaan bahwa KPK kurang berani, ya itu tentu sudah terbukti sekarang. Dan sekarang ya ketika KPK berani, ya saya harap KPK bukan hanya berani menetapkan tersangka yang 2 orang ini, tetapi juga melakukan tindakan selanjutnya, misalnya penahanan dan juga melimpahkan ke pengadilan ketika laporan hasil dari BPK itu sudah ada. Seperti itu, Mbak. Baik, nah kalau begitu saya ingin mendalami dari perspektif hukumnya, khususnya terkait dengan hukum pidana korupsi. Sudah ada Prof. Suparji dalam kesempatan kali ini. Prof, kalau tidak salah ya, sepanjang pemberitaan terkait dengan informasi atas kasus ini, kan disebutkan juga bahwa sebenarnya pembagian kuota haji itu sudah ada aturan tertulisnya, ya diatur melalui SK Kementerian Agama atau Menteri Agama. Tetapi juga dalam hal ini, khususnya spesifik kasus ini ya, dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Nah pertanyaannya mungkin Prof, di mana kita bisa melihat perbedaan batas antara kesalahan dalam menginterpretasikan dan juga dalam kesengajaan melawan hukumnya? Ya, saya kira bahwa KPK telah melakukan penyidikan ya, yang kemudian dalam penyidikan tadi itu telah terpenuhi unsur melawan hukumnya ya, dan melawan hukum ini dalam konteks yang dilakukan oleh KPK tentunya adalah melawan hukum formil, yang artinya melawan peraturan perundang-undangan. Yang kalau kita baca bahwa ini kan soal kuota antara reguler dan yang non reguler, itu sudah ada kuota yang jelas. Tapi pada kenyataannya itu kemudian yang diberikan porsi meningkat atau tidak sesuai dengan aturan adalah kaitannya dengan kuota haji terhadap non-reguler, yang kemudian akhirnya menyebabkan kuota haji bagi reguler menjadi dirugikan, yang menyebabkan akhirnya antrian panjang lagi. Itulah yang jadi masalah. Maka ini bahwa dianggap telah melanggar kebijakan tentang penentuan kuota, bahwa di tambahnya kuota jamaah haji kita ternyata ada penyalahgunaan peruntukan gitu loh. Penyalahgunaan peruntukan terhadap siapa yang diberikan kuota tadi itu, yang diberikan untuk bisa berangkat haji, ternyata pada kenyataannya diberikan kepada yang non reguler, dengan tentunya harapannya menjadi lebih banyak pemasukannya gitu, menjadi nilainya lebih banyak, lebih mahal. Baik. Kurang lebih Prof. Suparji menyampaikan bahwa memang terkait dengan unsur melawan hukum ini sudah pasti terpenuhi dan ada penyalahgunaan. Karena dengan adanya pembagian kuota yang tidak benar tadi itu, pihak lain menjadi lebih kaya atau diuntungkan. Baik, ada yang terjadi ya, memang sudah terpenuhi unsur melawan hukumnya, penyalahgunaan peruntukan haji juga terbukti secara jelas. Nah, kalau begitu, dari Pak Ade Marfudin sebagai seorang pengamat haji dan umroh di Indonesia, kita kembali sedikit ya Pak ya. Di tahun 2024 ketika tersiar informasi Arab Saudi memberikan kuota tambahan 20.000
kepada Indonesia. Nah, yang Anda ketahui saat itu, apakah memang yang disampaikan atau yang diputuskan oleh Kementerian Agama ini sudah berdasarkan aturan yang berlaku atau memang sudah tidak terprediksi bahwa memang ternyata ada kesalahan? Dari pengamatan Anda seperti apa? Saya kira bukan sebuah kesalahan ya, tapi memang ini kan kuota tambahan ini menjadi bukan komoditas ekonomi sebenarnya. Ini kan harusnya melainkan amanah negara untuk menjamin hak jamaah, hak masyarakat Indonesia yang melakukan ibadah haji. Nah, pada kenyataannya tambahan kuota ini kan harusnya menjadi hak jamaah reguler. Tapi dalam proses pembagiannya ini yang ada menggunakan diskresinya Kementerian Agama lewat peraturannya sehingga kewenangan itu dipakai. Nah, dalam perjalanannya ini kan kita juga harus melihat, tentunya ini ada sebuah dugaan ya, proses hukum yang sudah berjalan walaupun sudah 5 bulan prosesnya, baru penetapan tersangka hari ini tanggal 9. Nah, kita melihat bahwa seharusnya memang itu adalah hak reguler. Nah, tapi kenyataannya dibagi secara 50% dan itu banyak yang dilakukan tentunya dengan cara-cara yang tidak baik dalam pandangan saya. Nah, ini juga lebih jauhnya adalah tentunya adalah menodai, menyakiti jamaah haji yang antriannya menunggu panjang. Ini saya kira lepas dari semua itu adalah kelemahan dari sebuah transparansi, sehingga masyarakat juga menduga-duga terlalu jauh, sehingga jamaah banyak yang dirugikan karena kuota harus yang berangkat, tapi justru ada memperpanjang antrian yang terus mengular. Ini saya kira perlu, memang ini dalam prakteknya, ini kan kita melihat dalam proses 5 bulan, proses proses hukum berjalan, dugaan juga telah dilakukan, dan ini tentunya banyak pihak yang memanfaatkan peluang ini menjadi keuntungan kelompok, pribadi, ya perusahaan. Ini juga menjadi temuan-temuan di lapangan. Untuk itu saya kira ini tidak boleh terulang. Ini karena ranah ibadah, ranah untuk jamaah haji Indonesia. Jangan bermain-main di ranah ibadah ini. Kita sudah cukup banyak kasus-kasus yang terdahulu, tapi tidak jadi sebuah pembelajaran yang panjang. Kita bermain di sini, bermain-main terus dalam urusan-urusan yang publik, kebijakan agama ini sering disalahgunakan, dimanfaatkan sehingga berkedoknya adalah penipuan, baik, ya kok dan sebagainya. Ini saya kira sudah ya keluar dari koridor yang harusnya menjadi hak jamaah reguler, bukan jamaah haji secara umum adalah khusus. Baik, Pak Ade, tapi mungkin singkat saja, sepanjang pengetahuan Anda mengamati terkait dengan tata kelola dan juga pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun, Pak Ade, apakah SK dari Menteri Agama terkait dengan pembagian kuota haji ini sangat cepat berubah ya, tergantung tengah lagi siapa yang menjabat, mungkin sehingga ini juga menjadi satu persoalan tersendiri dalam tata kelola pembagian kuota haji dan juga pelaksanaan haji, seperti apa? Ya, saya melihat misalnya ada perbandingan ya. Pernah juga waktu eranya Menteri Agama sebelum Gus Yakut, misalnya Pak Lukman juga pernah mendapat kuota, tapi diberikan secara proporsional dan transparan, itu tidak ada masalah. Artinya bahwa pejabat ini, orang yang diberikan amanah itu betul-betul amanah sesuai dengan sumpahnya. Ini persoalannya kan tidak amanah saja. Nah, sehingga kuota ini dimanfaatkan menjadi komoditas ekonomi tadi dengan kelompoknya, dengan kroni-kroninya. Ini yang menurut saya setelah bergeser dari sebuah pelayanan publik yang amanah menjadi keserakahan dalam tanda kutip ya, memanfaatkan kuota menjadi komoditas ekonomi, memperkaya dan sebagainya. Saya kira yang lebih paham tentunya adalah proses hukumnya KPK. Baik. Sampai penetapan hukum kan KPK menentukan. Tapi kalau kita lihat ya, membandingkan dengan kementerian yang sebelumnya yaitu ke Pak LHS misalnya, itu juga kita pernah dapat tambahan kuota, tapi tidak ada masalah karena memang digunakan memanfaatkan diskresinya adalah sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan aturan, sehingga tidak ada gejolak dan tidak ada isu-isu yang
sampai jual beli kuota dan sebagainya. Saya kira ini. Baik, nah kemudian kalau dalam penanganan kasus ini sendiri, tadi Prof. Suparji mengatakan kalau untuk unsur melawan hukumnya sudah pasti ada dan juga ada penyalahgunaan peruntukan yang terjadi terkait dengan kuota haji. Nah, tetapi untuk pembuktian atau pemenuhan dalam unsur subjektifnya mungkin terkait dengan mens rea nih, Prof. Suparji, apakah dalam hal ini pimpinan lembaga sekelas Menteri Agama ya khususnya ya, ini memang sudah pasti juga terbukti ada unsur subjektif yang terjadi dalam kasus ini sehingga meskipun belum diketahui berapa sebenarnya kalkulasi kerugian negaranya sudah bisa ditetapkan menjadi tersangka juga, Prof? Ya, bahwa penetapan tersangka ini saya kira sudah melalui proses yang panjang gitu ya. Yang kemudian sudah cukup alat bukti bahwa memang yang bersangkutan memenuhi unsur pasal 2, pasal 3 sehingga dapat diminta pertanggungjawaban. Nah, pada konteks tentang mens rea, maka saya kira ini cukup efektif pembuktiannya, cukup konkret pembuktiannya ketika adanya sebuah keinginan dan pengetahuan yang pada satu sisi bahwa pemberian diskresi atau pemberian penentuan kuota tadi kan sudah ada aturan yang jelas gitu ya, ada porsi yang jelas. Tapi pada kenyataannya dilanggar ketentuan tentang kuota pada reguler maupun non-reguler. Maka inilah unsur mens rea-nya, bahwa sudah jelas bahwa mestinya porsi yang lebih banyak itu kepada reguler, dan ini memang sudah reguler, sudah diberikan banyak, tetapi ada batas maksimal yang untuk non-regulernya. Tetapi ternyata non-reguler pemberiannya itu lebih dari ketentuan yang telah ada, dan itu dianggap sebagai sebuah diskresi. Maka inilah sebetulnya niat yang tidak baik atau niat yang jahat, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui Menteri Agama adalah bagaimana memberikan kemudahan kepada jamaah haji reguler, tetapi pada kenyataannya atas nama diskresi maka kemudian menentukan kuota yang cukup besar bagi non-reguler. Disinilah sebetulnya cukup membuktikan adanya ada kesengajaannya untuk memanfaatkan diskresi yang ada tanpa memperhatikan ketentuan yang ada. Baik, jadi sudah terlihat ya karena atas nama diskresi tersebut dan diubah padahal sudah ada aturan tertulisnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian Mas Yudi, dalam proses penyidikan ini kan kasus saat ini sudah ada babak baru lah bisa kita bilang ya, sudah ada 2 tersangka, tetapi sepertinya kasus ini masih akan terus bergulir apalagi terkait dengan kalkulasi belum diketahui nih kerugian negaranya. Nah, untuk orang-orang yang biasanya nantinya akan tetap digali keterangannya, di tracing terkait dengan aliran dananya, biasanya dalam proses penyidikan di KPK masih ada hambatan yang cukup berarti gak sih? Karena kan saat ini setidaknya 2 nama sudah ketahuan nih. Apakah tinggal menunggu waktu saja kasus ini akan segera rampung dan bisa naik ke meja hijau? Atau justru masih ada tantangan lagi mungkin dalam pengungkapan kasus seperti ini? Ya, jadi Mbak, ketika KPK menyatakan bahwa BPK akan melakukan finalisasi, kita tahu bahwa dalam melakukan audit, BPK itu sepenuhnya itu bergantung kepada penyidik, para auditornya. Jadi merekalah yang akan meminta data kepada penyidik ya, untuk kemudian data-data yang diberikan oleh penyidik kepada auditor sudah dengan permintaan auditor itulah yang kemudian menjadi bahan-bahan mereka untuk melakukan analisis dan juga perhitungan. Jadi saya melihat bahwa ketika KPK pada hari ini menetapkan dan mengumumkan 2 orang tersangka, maka 2 orang ini ya yang terlebih dahulu buktinya itu sudah kuat dimiliki KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konstruksi perkaranya KPK sudah mampu untuk bisa yakin ya bahwa kasus ini akan tuntas. Ini bisa dilihat dari mana? Ini bisa dilihat bahwa KPK langsung ke menteri sama staf sus, tidak memakai teknik makan bubur dari pinggir dulu, tapi KPK sudah yakin langsung ada di piramidanya. Seperti itu Mbak. Sementara kita tahu bahwa dari apa yang disampaikan sebelumnya KPK terkait dengan pengembalian uang dan sebagainya, itu kan lebih banyak dari travel. Artinya dihilir seperti itu. Tapi tentu KPK mempunyai bukti-bukti yang tidak disebutkan ke publik bahwa dari hulunya mereka sudah yakin. Kemudian yang ketiga, saya melihat ya sudah ada kesepakatan ya dari BPK dan KPK sepertinya bahwa
mereka sebenarnya sudah agak merampung, tapi kemudian akan finalisasi. Karena bahasanya ada finalisasi, artinya sudah tidak ada lagi hal-hal yang krusial terkait dengan mau menghitung atau tidak dihitung nggak. Sebab KPK sangat berhati-hati. Mungkin traumatik seperti kemarin yang terkait SP3 Konawe Utara ya, bagaimana auditor ya mengatakan tidak bisa menghitung. Nah, artinya saat ini KPK merasa sudah firm dengan BPK ya, dengan auditornya bahwa mereka tinggal merampungkan. Artinya sudah tidak ada lagi kendala metodologi, teori, ya apakah nanti total loss, apakah nanti real cost, itu saya pikir udah nggak ada tantangan. Jadi saya mungkin ini kan dalam berapa waktu lagi akan 6 bulan Mbak ya, akan 6 bulan perkara ini dan sudah pencekalan juga sudah akan berakhir. Bisa jadi ya KPK begitu langsung mendapatkan final hasil dari laporan hasil audit LHA ya dari BPK, itu bisa jadi akan langsung memanggil dan kemudian dilakukan penahanan dan tidak berapa lama kemudian dibikin resume perkara untuk kemudian diserahkan pada JPU KPK untuk kemudian P21 dan kemudian diserahkan kepada pengadilan. Dilimpahkan kepada pengadilan. Jadi saya pikir ini KPK memang sudah firm, mereka begitu banyak bukti dan tentu kita akan tunggu nih perkembangan berikutnya. Kalau KPK pakai sistem piramida ini Mbak, langsung kepalanya, maka untuk berkembangnya selanjutnya ya entah itu ke pejabat-pejabat lain di Kementerian Agama, ataupun nanti ada calo-calo, ataupun nanti ke pihak travel, ataupun nanti ke pihak asosiasi ya penyelenggara umroh dan haji, itu tinggal menunggu waktu. Seperti itu Mbak Souza. Baik, karena yang ditangkap, yang sudah dipegang duluan adalah kepalanya ya. Jadi sebenarnya kita tinggal tunggu saja hasil yang akan diumumkan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor tersebut. Nah lantas nih, kita step forward sedikit. Kira-kira jika nanti sudah P21 dan dilimpahkan ke meja hijau, tahap pengadilan sudah mulai berjalan. Nah Prof. Suparji, apakah Anda melihat tantangan pembuktian dalam kasus seperti ini akan menghadapi persoalan tersendiri atau sebenarnya tidak akan terlalu sulit lagi karena memang semua data-data yang dibutuhkan, unsur-unsur yang harusnya sudah diperiksa dan sudah terkonfirmasi ini sudah selesai secara lengkap dalam kasus ini, karena ini kan juga berkaitan dengan kebijakan publik ya tentunya Prof. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kira seperti kata Mas Yudi, ini kan ibaratnya pohonnya ini sudah kena kan gitu loh. Ya tinggal nanti ranting atau dahannya itu kan akan lebih mudah lagi gitu karena pohonnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, persoalan pembuktian menurut saya ya bahwa ketika sudah naik penyidikan yang berarti sudah cukup alat bukti menjadi tersangka dan itu sebagai satu modal awal untuk membuktikan ketika nanti dalam persidangan dalam konteks kedudukan terdakwa sebagai usaha untuk meyakinkan kepada majelis hakim bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan alat bukti yang cukup didukung dengan barang bukti yang ada telah diduga melakukan satu tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, dalam hal ini tentunya yang akan dibuktikan tadi pertama unsur subjektifnya. Yang bersangkutan secara subjektif memang bisa dipertanggungjawabkan hukum. Tidak ada alasan pemaaf, penghapus maupun pembenar. Dan pada sisi yang lain juga terpenuhi bagaimana unsur misalnya mensreanya, unsur niat jahatnya. Nah yang kedua tentunya adalah unsur perbuatan, bagaimana unsur melawan hukumnya. Katanya dengan adanya peraturan perundang-undangan secara formil yang kemudian dilanggar atau kemudian disimpangi karena kebijakan atas nama diskresi ternyata tidak sesuai dengan ketentuan di atasnya. Dan yang ketiga adalah unsur bagaimana kalau pasal 3, pasal 2 memperkaya diri orang lain atau kemudian korporasi. Saya kira ini tidak dilihat aliran dananya. Bagaimana dana yang masuk dan siapa yang menikmati, maka disitu sebagai cukup alat bukti. Nah, kemudian bagaimana berikutnya kaitannya dengan soal unsur merugikan keuangan negara. Akan cukup bergantung bagaimana hitungan dari BPK. Nah, kalau pasal 3 tentunya adanya perbuatan yang menguntungkan diri sendiri orang lain dengan penyalahgunaan kewenangan, sarana, prasarana yang terkait dengan kedudukan dan jabatannya. Jadi menurut saya bahwa dengan adanya peningkatan perkara pada pihak penyidikan dan sudah ada tersangkanya, maka ada cukup modal lah KPK untuk membuktikan di dalam proses pembuktian di persidangan nanti, gitu ya.
Baik, baik. Memang karena setidaknya unsur untuk subjektif dan unsur perbuatan mens rea dan melawan hukum ini kita yakinlah sudah bisa dipegang karena sudah ditetapkan menjadi tersangka ya. Nah, tinggal kita tunggu nih terkait dengan unsur memperkaya diri dan juga kerugian negaranya ya dari hasil yang akan segera diumumkan oleh BPK dari pihak auditor. Nah, mungkin terakhir kepada Pak Ade Marfudin, dalam kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya tentu kita berharap ya kasus serupa tidak terjadi lagi. Apa yang menjadi hak bagi para jemaah haji jalur reguler ini bisa didapatkan mereka seperti mana yang memang seharusnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kira-kira apa yang menjadi catatan Anda, baik itu bagi mungkin ke pemerintah ataupun kepada lembaga pengawas ini seperti di DPR, karena kan kasus ini juga mendapatkan perhatian sampai dibentuk juga pansus angket haji. Silakan. Ya, tentunya ini kan pembelajaran yang nyata ya. Dan kementerian berakhirnya tugas haji dari Kementerian Agama dan sudah memiliki Kementerian Haji dan Umroh tersendiri, ya masyarakat banyak berharap bahwa terjadi perbaikan-perbaikan dan perubahan yang signifikan tentunya, termasuk bersih-bersih, dan saya kira ada komitmen yang sangat nyata ya, karena adalah Pak Presiden sendiri sudah langsung memberikan instruksi bahwa termasuk kartel, termasuk orang yang bermain-main di wilayah haji ini harus dibersihkan. Ini kan sebuah wujud komitmen. Artinya bahwa cukup kita hentikan bahwa polemik kuota ini yang sudah ditetapkan tersangkanya, dan saya kira masih terus akan bergulir, dan KPK yang lebih paham, lebih tahu strategi apa yang akan digunakan, termasuk tadi dari Mas Yudi. Memang saya kira tidak ujuk-ujuk langsung pasti ada juga ranting dan dahannya yang perlu diselesaikan karena masih banyak orang yang terlibat di dalamnya. Nah, tentunya ini saya kira jadi hikmahnya untuk kita semua, tentunya untuk penyelenggara negara khusus bidang haji yang lebih harus hati-hati, lebih amanah menjaga ini adalah amanah negara. Terus konsekuensinya tentunya adalah kepada umat dan masyarakat haji yang perlu dijaga dengan baik. Mereka sangat menanti dengan cukup panjang antriannya, jangan dinodai dengan hanya sekedar untuk bermain-main di ranah agama seperti ini. Kita mudah-mudahan ke depan tidak akan terulang lagi, karena lihat dari komitmen 2026 dan selanjutnya dengan segala gerakan-gerakan dari Kementerian Haji, saya pikir adalah bagian dari komitmen, bagian dari cita-cita perbaikan, perubahan pelayanan haji akan semakin baik, semakin transparan, semakin amanah, dan tentunya bahkan dinikmati oleh masyarakat haji. Ini saya kira kita dukung, kita tentunya jadikanlah sebuah pembelajaran yang nyata bagi penyelenggara negara, khususnya di ranah agama. Saya kira itu. Baik, kalau begitu kita akan nantikan ya bagaimana nantinya pengumuman terkait dengan kalkulasi kerugian negara dan pemberkasan yang akan dilakukan sampai dinyatakan P21 dan lanjut ke meja hijau terkait dengan kasus korupsi dari kuota haji tahun 2024. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Pak Ade, Prof. Supardi, dan juga Mas Yudi untuk diskusi yang sangat menarik. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Siap. Pak Ade, Prof. Supardi. Siap. Siap.